Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya, channel Endang Jaya Putra, channel dakwah dan pendidikan. Sobat-sobat, kali ini saya ingin menanggapi salah satu channel yang bernama Warkop Aswaja. Dan saya ingin menanggapi yang ada hubungannya dengan peristiwa perusakan pembakaran di Pondok Pesantren As-Sunnah. Sobat-sobat, di channel Warkop Aswaja tersebut, dalil yang dipakai adalah dari sebuah kitab, dari kejadian ketika ada seseorang bertanya atau menyampaikan atau menginterupsi ketika sedang ada penyampaian masalah faraid, masalah warisan. Dan ada seorang pemuda yang menyela bahwa yang disampaikan itu berbeda dengan Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Mas'ud. Imam Malik ini menjawab kepada mereka dengan mengambil pendapatnya Zaid bin Sabit, sahabat ya. Kemudian si Ibnu binti As-Siddi ini berkata, fakultu maqalahu Abdullah wa Aliyun, atau maqalahu Aliyun wa Abdullah. Setahu saya, Sayyidina Ali dan Abdullah ibnu Mas'ud tidak mengatakan begitu, atau bukan itu pendapatnya. Artinya si pemuda ini, itu waktu itu masih muda ya, mengatakan bahwa itu tidak sesuai dengan pendapatnya Sayyidina Ali dan pendapatnya Ibnu Mas'ud. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Orang ini diburu, dikejar ya, oleh penjaganya itu, dikejar, dia lari. Nah, inilah yang menjadi dalil, menjadi dasar untuk menyematkan pada kejadian di Pondok Pesantren As-Sunnah yang dikatakannya tidak memperhatikan etika dakwah. Ada hal yang aneh dari kisah yang disampaikan yang berhubungan dengan Imam Malik. Karena setelah itu si penanya tersebut diburu. Kan aneh. Hanya menyampaikan pendapat yang berbeda diburu, dikejar oleh penjaganya. Kata di Warkop Aswaja tersebut. Memang banyak kitab-kitab yang sering isinya itu terlalu berlebihan, dilebih-lebihkan. Saya pernah membaca dan saya lupa kitab apa itu, menceritakan mengenai penyakit dari Nabi Ayub. Jadi di kitab tersebut dikatakan, kan penyakit Nabi Ayub itu luar biasa. Dagingnya membusuk. Dalam kitab tersebut. Dan di dalam daging tersebut sudah banyak belatung-belatung. Dan yang tidak masuk akal, ketika Nabi Ayub akan melaksanakan sholat, dikeluarkannya katanya belatung-belatung tersebut dari dalam tubuhnya. Dan kemudian Nabi Ayub melaksanakan sholat. Setelah sholat dimasukkannya kembali
Tidak ada kerjaan ini. Melakukan hal yang sia-sia. Ini berlebihan. Dan sama yang disampaikan untuk menguatkan dalil mereka bahwa yang terjadi pembakaran perusakan adalah karena tidak memperhatikan etika dakwah. Berdasarkan kitab yang kisahnya juga aneh. Kenapa dia diburu? Kenapa dia dikejar? Apa salahnya? Apa salahnya menyampaikan pendapat yang berbeda atau menyampaikan dalil yang berbeda? Apa salahnya? Nah, ini satu tanggapan saya untuk membatalkan atau bahwa dalil kisah yang disampaikan itu secara logika lemah. Dikatakan juga bahwa salah satu etika dakwah adalah kita tidak boleh membawa sesuatu yang asing, menyampaikan pendapat-pendapat yang asing bagi satu penduduk yang dimana kita datang ke penduduk tersebut. Artinya, kalau di suatu tempat punya paham berbeda, maka kita tidak boleh menyampaikan paham yang kita punya yang berbeda dengan paham di masyarakat tersebut. Seperti misalnya tradisi ziarah kubur, tradisi minta keberkahan kepada kubur, tradisi mendatangi makam wali. Nah, jadi hal-hal seperti itu demi etika dakwah kita diam saja atau kita berkompromi. Jangan mengatakan bahwa hal tersebut adalah musyrik. Itu menurut channel Warkop Aswaja tersebut. Ali dan Abdullah ibnu Mas'ud tidak ada yang tidak percaya bahwa mereka ini orang-orang yang agung. Artinya sejatinya Imam Malik juga lebih setuju dengan pendapat itu. Ya. 2 lawan 1 sabit. Wa ahlu baladina, tetapi penduduk kami ini alamat Nabi sabit. Mereka itu menganut madhabnya sabit gitu. Maka nasihatnya ini perhatikan untuk Ustaz Salafi Wahabi ini. Idza kunta baina qaumin, kalau kamu memasuki di sebuah kaum, di antara sebuah masyarakat, fala tabda bima la ya'rifun. Jangan kamu memulai sesuatu yang mereka tidak kenal. Artinya jangan membawa hal-hal yang asing bagi mereka. Fayabda kaminhum ma takrohu. Maka mereka pun akan memberikan sambutan kepadamu dengan apa yang tidak kamu suka. Kamu diserang. Nah, ini kan hanya perbedaan madhab. Ya kan? Maka jangan mula-mula kamu masuk di daerah yang orang berkunut. Kamu mengajarkan kunut haram, kunut bid'ah. Digeruduk kamu. Itu tidak tahu etika namanya. Menghormati madhab yang dianut di tempat tersebut. Begitu ya nak ya. Ustaz Salafi Wahabi itu bukan masalah cuman yang dibakar itu. Mungkin yang di apa namanya, yang Ustaz Salafi Wahabi itu di ceramah disingkir. Lalu bagaimana dengan sabda Nabi yang mengatakan kulil haqqo walau kana muron. Sampaikan yang hak, sampaikan kebenaran walaupun pahit. Kuat mana? Dalil kitab dan dalil perkataan Rasulullah. Yang mana yang harus kita kalahkan? Tentu saja dalil kitab harus kita kalahkan. Sobat-sobat,
Kemudian, ya, karena katanya tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan itu karena perbedaan mazhab. Artinya, dia ingin mengatakan, apakah dia ingin mengatakan ziarah kubur, ke makam para wali, meminta berkah dan meminta rezeki dan segala macam, itu adalah ajaran salah satu mazhab? Kalau kita tidak boleh menyampaikan yang berbeda, menyampaikan yang asing, menyampaikan yang baru kepada satu masyarakat yang sudah mempunyai tradisi, mempunyai kebiasaan. Kemudian kita sampaikan, ternyata kebiasaan tersebut tidak sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Kalau ini tidak dibolehkan dengan alasan etika dakwah, bagaimana ketika Rasulullah menyampaikan ajaran tauhid, dakwah tauhid, mengesahkan Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah, sedangkan masyarakat Quraisy ketika itu menyembah berhala, menganut politisme, menganut kepada Tuhan yang bermacam-macam. Dari sini semakin terbantahkan yang disampaikan di channel Aswaja tersebut. Karena kalau kita sampaikan yang berbeda, yang asing, maka kita akan digeruduk. Kita akan mendapat perlakuan-perlakuan yang tidak baik. Atau seperti yang terjadi di Pondok Pesantren As-Sunnah, kata channel Aswaja tersebut. Sobat-sobat, dakwah itu bukan menyenangkan semua orang. Dakwah itu menyampaikan kebenaran. Dakwah Nabi Muhammad di masyarakat Quraisy, dakwah tauhid yang beliau sampaikan, menimbulkan kegegeran, menimbulkan kepanikan, dan menimbulkan perpecahan-perpecahan. Karena kalau kita benar-benar berdakwah, pasti ada musuh. Nabi sendiri, keluarganya, paman-pamannya sendiri menentang dakwah beliau karena berbeda dengan kebiasaan, tradisi, dan keyakinan masyarakat Quraisy ketika itu yang menyembah berhala, menyembah patung-patung, menyembah banyak Tuhan. Nah, jadi sobat-sobat, tidak bisa dengan alasan etika dakwah kita biarkan saja kemungkaran, kita biarkan saja kemusyrikan. Tidak bisa. Rasulullah sudah mengatakan, sampaikan kebenaran walau pahit. Pahit di sini bisa bermacam-macam. Mendapat perlawanan, diasingkan. Bahkan Rasulullah sendiri dianggap gila karena menyampaikan hal yang berbeda. Demikian sobat-sobat, semoga ini mencerahkan dan menginspirasi. Nasrum minal fatum qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.